Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahlata ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Mustabikul Khairat, kemudian kepada ikhwah sekalian, para panitia, kepada para alim ulama yang mana atas ta'awun dari kita semua ini, ya antum semua, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa taala ya kita dapat melakukan kegiatan majelis taklim ini, majelis ilmu, yang mana mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari yang penuh barokah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nantinya akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan, dalam riwayat Tirmizi mengatakan bahwasanya aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian. Untuk apa? Untuk mengingat pemutus kelezatan. Ini perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Untuk apa? Untuk mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu mengingat kematian. Inilah perintah dari Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, ayuhan nas, innakum taqulu al-qiyamah al-qiyamah, fa in mata qamat qiyamatuhu. Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwasanya, wahai manusia, Mughirah bin Syu'bah, wahai manusia, sungguh kalian mengatakan kiamat, 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 sering bahas tentang ya kiamat, kiamat. Ketahuilah sesungguhnya barang siapa yang dia telah meninggal dunia, man mata, barang siapa yang meninggal, qamat qiyamatuhu, maka tegaklah baginya hari kiamat. Tegak kiamat untuk orang tersebut. Kapan? Setelah dia meninggal dunia. Dan kematian jamaah yang dimuliakan Allah taala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah taala memberkahi ana dan antum semuanya, adalah sesuatu yang pasti akan datang, pasti akan kita semua alami. Tidak peduli siapapun dia orangnya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, semuanya kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, pasti kita akan mengalami pemutus kelezatan ini, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34, wal kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah Taala mengatakan bagi setiap orang itu telah ada ajalnya, waktu yang telah ditetapkan Allah Taala, yang mana apabila waktu itu datang, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak akan dimundurkan dan tidak akan dimajukan oleh Allah Taala. Sedetik pun tidak akan maju dan tidak akan mundur. Pasti sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Ana dan antum semuanya sudah tertulis kapan matinya, di mana matinya, bagaimana cara matinya. Ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Taala dan pasti akan kita merasakannya, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dan sebagaimana tadi apa yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk terus mengingat kematian ini. Terus jangan sampai lupa mati, jangan sampai lupa mati. Ingat, sebanyak apapun harta yang kamu kumpulkan, itu pasti akan mati juga gitu. Dan ini banyak sekali keutamaannya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya man aktsara dzikrul maut akrama bi salasah. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, yang dia banyak sering ingat mati, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal, kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, ta'jilu taubah. Orang yang ingat mati, Pak, dia akan segera untuk apa? Bertobat. Ya. Beda dengan orang yang dia nggak ingat mati, maksiat jalan terus, akan tapi malas untuk bertobat kepada Allah Taala. Seakan-akan apa? Ya ini umurnya masih panjang lah, masih muda. Ya. Ini seolah-olah masih akan hidup puluhan tahun, ratusan tahun ke depan. Lupa dia bahwa kematian akan bisa datang kapanpun juga. Tidak tahu kita keluar dari masjid ini, malaikat maut sudah nunggu depan. Allah Ta'ala alam, kita tidak ada yang mengetahuinya. Oleh sebab itu perbanyak bertobat jamaah. Kita apabila sering mengingat bahwasanya kita akan mati, ya, maka kita akan senantiasa untuk bertobat. Ya, sering menangis. Ya, mengapa? Ingat ya Allah, banyak tobat kita, ya, banyak dosa kita, maka harus bertobat jamaah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini pernah melakukan kesalahan. Dikatakan oleh Allah Taala, ya, untuk jangan makan dari buah terlarang, ya, dari pohon dilarang oleh Allah Taala. Fakulu mimma haitsu syi'tuma raghadan wala taqrabu hadhihi asy-syajarah, kata Allah Taala. Silakan makan apa yang ada di surga, tapi jangan dekati pohon ini. Nabi Adam alaihissalam makan, ternyata digoda oleh iblis laknatullah alaihi. Dan dosa ini, ya, udah diampunkan oleh Allah Taala. Sudah dihapuskan oleh Allah Taala kesalahannya. Akan tetapi ini menjadi masalah bagi Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis Bukhari, sewaktu manusia dikumpulkan di padang mahsyar menunggu dimulainya hisab, maka mereka mendatangi Abul Bashar, mendatangi Nabi Adam alaihissalam, memohon kepada Nabi Adam, meminta kepada bapak mereka, kepada bapak kita semuanya. Mereka puji Nabi Adam, wahai Adam, engkau diciptakan dengan kedua tangan Allah Taala. Allah muliakan engkau. Para malaikat Allah Taala perintahkan untuk sujud kepadamu. Mohonkanlah kepada Allah Taala. Kamu lihat bagaimana sulitnya keadaan kami pada hari ini. Akan tapi Nabi Adam mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Aku tidak pernah melihat, kata Nabi Adam, bahwasanya Allah Taala sangat marah sekali, melebihi marahnya pada hari ini. Dan Allah Taala tidak akan pernah marah lagi melebihi marahnya pada hari ini. Nabi Adam takut jamaah. Kenapa? Karena pernah melakukan satu kesalahan, satu dosa. Masya Allah, sekali pun. Begitu juga sewaktu mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim mereka mohon, minta syafaat. Akan tapi apa? Nabi Ibrahim mikir berat sekali. Karena apa? Karena 3 kesalahan, 3 tauriyah.
kebohongan. Walaupun kata ulama tadi bukan bohong ini Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dia lakukan untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dan hak istrinya. Akan tapi ini menjadi masalah bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena 3 kebohongan. Kita udah berapa kali berbohong jamaah? Ya Allah. Ya makanya kalau kita ingat ini, ingat kematian, kita akan senantiasa bertobat kepada Allah, istighfar. Kenapa? Karena nanti kita akan melewati hari-hari yang berat sekali setelah kematian kita. Kemudian kedua, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala anhu, orang yang mereka senantiasa ingat kematian, maka mereka akan qanaah hatinya, wa qanaatul qalb, ya, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, apabila di sana ada seseorang yang telah divonis oleh dokter, kehidupan antum tinggal 3 hari lagi, hidupnya tinggal 3 hari, kira-kira masih terpikir enggak untuk bangun rumah mewah? Masih kepikir enggak? Lah. Orang yang udah divonis misalnya 3 hari lagi meninggal ini karena penyakitnya yang sudah parah, masih kepikir enggak dia ingin keliling dunia? Enggak kepikir jamaah. Kenapa? Ya, karena tidak lama lagi meninggal, tidak lama lagi mati. Mereka akan memperbanyak bertobat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, udah cukuplah dunia ini. Udah cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, qanaah, merasa puas. Makanya orang yang haus dunia, ya, tidak pernah merasa cukup dengan dunia, ini pada hakikatnya mereka lupa bahwasanya mereka akan tinggalkan apa yang mereka usahakan tersebut. Harta yang mereka kumpulkan selama ini akan mereka tinggalkan setelah mereka meninggal dunia. Jabatan yang mereka usahakan akan mereka tinggalkan. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah kedua, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, seorang yang ingat mati, dia akan merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki Allah jemaah tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Antum mau ngambil cara halal atau cara haram saja, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tidak akan meninggal dunia sebelum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi dia merasa cukup. Bekerja, naam bekerja, ya usaha silakan, tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Jangan jadi budak dunia. Jangan jadi budak dunia. Subhanallah, berapa banyak manusia ya, kerja dari pagi sampai sore, subhanallah, malam lanjut lagi ya, sampai subhanallah tidak ada waktu untuk ikut kajian, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk baca Quran. Subhanallah, menjadi budak dunia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, semoga Allah Taala tidak jadikan kita seperti orang-orang yang ya budak-budak dunia ini. Kemudian yang ketiga, jamaah yang Allah Taala, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya di antara faedah banyak mengingat kematian wa nasyatul ibadah. Ya, orang ini akan bersemangat sekali untuk melakukan ibadah kepada Allah Taala. Ya, bersemangat untuk beribadah. Kenapa? Ya, karena dia sadar bahwasanya ibadah ini yang akan menjadi bekal dia nanti untuk menghadap Allah Taala. Dia mencari nafkah untuk apa? Untuk menyiapkan bekalnya untuk dapat ibadah. Kenapa dia bekerja? Karena dengan bekerja dia dapat bersedekah jalan Allah Taala, dia dapat bangun masjid, dapat menyantuni anak yatim, dapat membantu orang-orang miskin. Dia berupaya, dia mencari nafkah dengan tujuan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Untuk apa? Untuk beribadah. Ya, untuk ibadah jamaah. Jadikan tujuan hidup kita seperti ini. Orang yang ingat mati, semangat ibadah. Makanya di sebagian masjid itu subhanallah yang banyak yang memampukan masjid ini anak-anak muda atau orang tua? Orang tua. Kebanyakan orang tua. Kenapa? Karena mereka sadar, oh ini tidak lama lagi ini. Tidak lama lagi waktunya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala melanjutkan bahwasanya ada pun orang yang dia sering lalai akan kematian, tidak ingat mati, maka akan menimpanya yang pertama adalah taswibu taubah. Dia akan senang untuk menunda-nunda taubatnya.
Ya udahlah besok saja, ya udahlah ntar aja lah tobatnya, umur masih panjang, kan Allah Maha Pengampun katanya. Ya, padahal dari mana jaminan? Apakah ada jaminan bahwasanya dia akan mendapatkan ampunan dari maksiat yang telah dia kerjakan? Dan sebagian ya dari kaum muslimin ini, mereka menganggap remeh dosa dan maksiat. Ya udahlah, tidak apa-apa hari ini korupsi, besok naik haji. Korupsi aja dulu. Udah terkumpul uangnya banyak miliaran, nanti besoknya tobat. Subhanallah. Ini kenapa? Karena tipu sama iblis. Ya. Taubat jamaah. Ya, orang yang mereka tidak ingat mati, maka akan malas sekali untuk bertobat. Menyangka bahwasanya kehidupan mereka masih panjang, padahal maut sudah ada di hadapannya. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, mereka tidak akan ridho dengan keadaannya. Ini dampak orang yang suka tidak ingat mati, merasa dirinya tidak pernah cukup saja. Udah dikasih harta kurang terus, udah ada pekerjaan tetap cari lagi kurang aja. Jabatan sudah diberi oleh Allah Taala masih aja kurang terus. Melihat orang yang ada di atasnya, merasa tidak pernah cukup, dan ini memang tabiat manusia. Ya. Oleh sebab itu Nabi yang mulia selalu pernah mengatakan, seorang manusia ini apabila diberi satu lembah berupa harta, berupa emas, maka dia akan cari lembah kedua. Ada dua, cari lembah yang ketiga. Terus seperti itu sampai apa? Sampai mulut mereka ditutupi dengan tanah. Ya, sampai meninggal. Manusia tidak akan pernah cukup, tidak mungkin cukup. Kenapa? Karena dunia bukan tempat kita jemaah. Dunia yang kita tempat sekarang ini bukan tempat kita. Di mana tempat kita? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita Adam alaihissalam asalnya di surga. Kemudian dikarenakan suatu kemaksiatan diasingkan ke dunia. Makanya standar kita ini tinggi. Apapun yang ada di dunia tidak pernah cukup. Kenapa? Karena ini bukan tempat kita. Adam itu tempatnya di surga, dan nanti akan dikembalikan anak cucu Adam di surga oleh Allah Taala. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Taala, makanya kita kalau cari dunia tidak akan pernah puas. Pasti kurang. Kenapa? Karena apa yang ada di dunia ini bukan standar kita. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Dunia ini lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat. Subhanallah. Wah, makanya kalau manusia cari dunia kurang saja terus dia. Kemudian yang ketiga, kalau mereka lupa kematian maka mereka akan malas ibadah. Ya, orang yang lupa mati itu Pak, itu orang-orang yang banyak buang-buang waktunya. Habis waktunya dibuang percuma begitu saja. Malas menuntut ilmu, malas beribadah, malas sholat. Habis waktunya ngumpul di jalanan, ngumpul di warung kopi apa? Untuk membicarakan hal yang tidak ada manfaat bagi dunia dan bagi akhiratnya. Habis waktunya mereka buang-buang, malas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya pembahasan seperti ini. Ini memang sering diulang-ulang. Harus sering kita ulang-ulang. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya apa? Salah dan lupa. Sering terus diingatkan. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Siapa muslim yang paling cerdas? Ya, pernah Rasul yang mulia SAW ditanyakan oleh salah seorang sahabat Ansor, wahai Rasulullah, ya siapa muslim yang paling cerdas? Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, yang paling cerdas di antara kalian, ya mukmin yang paling cerdas, aqyas, ya, aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas. Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat mati, paling sering ingat mati. Itulah muslim yang paling cerdas. Ya. Terus ingat bahwasanya mati, dia mau beramal ingat nih besok mati. Ya. Dia mau maksiat, aduh takut. Kenapa? Bisa jadi nanti mati habis ini. Ini orang yang cerdas jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana Rasul yang mulia SAW tidak berkata dengan hawa nafsunya, in wa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau antum mau jadi orang cerdas, ya bukan yang IP-nya
3,5, 4, bukan. Ya. Kata Nabi, yang paling cerdas adalah yang paling sering mengingat mati, dan yang paling siap, ya, menyiapkan bekal bagi dirinya, ya, untuk menjalankan kehidupan setelah kematian. Wahai manusia, renungkanlah, sungguh, ya, engkau benar-benar dapati dirimu ini dalam bahaya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Sungguh kalian semua berada dalam bahaya. Kenapa? Karena kalian tidak akan tahu kapan kematian itu akan mendatangi kalian. Kalian ini bahaya sekarang. Kalian tidak tahu dari mana maut itu akan datang. Berapa banyak manusia yang mereka keluar dari rumahnya, mereka pergi keluar dari rumah, ternyata setelah itu mereka tidak kembali lagi. Kenapa? Udah meninggal. Mereka tidak kembali lagi, kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Betapa banyak seperti itu jamaah. Begitu juga betapa banyak seorang yang mereka duduk di atas kursi kantornya, kemudian tidak bangun-bangun lagi. Kemudian beliau juga melanjutkan rahimahullah ta'ala, betapa banyak, ya, mereka yang tidur di atas kasur di rumahnya. Sebagian orang mengira, ngapain pergi keluar, ya, di rumah aja aman. Berapa banyak orang yang tidur di rumah, kemudian, ya, dia tidak bangun-bangun lagi setelah itu. Apa? Meninggal dunia, ya, datang kematian tersebut. Oleh sebab itu, adalah suatu keharusan, kata Syekh rahimahullah ta'ala, bagi seorang muslim untuk menggunakan sebaik-baiknya waktu yang Allah Ta'ala berikan. Hendaklah seorang muslim menggunakan umur yang Allah Ta'ala berikan untuknya dengan semaksimal mungkin untuk meraih ridho Allah Ta'ala, untuk memperbanyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan sudah sepantasnya lah, kata beliau, manusia selalu merasa dirinya butuh pada taubat ini. Kenapa? Karena mereka pasti akan menghadap Allah, pasti akan menghadap Allah Ta'ala, ya, sehingga sewaktu datang ajal tersebut, dia dalam keadaan sebaik-baiknya manusia, sehingga sewaktu ajal datang dia dapat menemui Allah Ta'ala dalam keadaan apa? Husnul khotimah, dalam keadaan yang sebaik-baiknya, akhir yang indah jamaah, ya, happy ending, ya. Jadi kita harus perhatikan, dan kita tidak tahu kapan kita mati, tidak tahu. Subhanallah, betapa indahnya kalau kita sedang meninggal, kita sedang ibadah kepada Allah Ta'ala, lagi sholat, meninggal dunia, subhanallah. Lagi kajian, meninggal, masya Allah. Ya. Tapi bayangkan suatu waktu sedang bermaksiat, meninggal, ya Allah, bagaimana? Kita tidak tahu, tapi kita wajib, ini karena perkara gaib. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim pada Allah Ta'ala, ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka beriman kepada perkara yang gaib. Kita tidak mengetahui kapan kita meninggal. Kenapa? Ini perkara yang gaib. Nabi yang mulia SAW cuma memberikan apa? Kisi-kisinya. Kisi-kisi. Apa diantaranya adalah dalam hadis Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi yang mulia SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi yang mulia SAW, adalah kisaran 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lewat dari itu. Ini kisi-kisi dari Nabi yang mulia SAW. Ini rata-rata jamaah yang Allah Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian apa? Peringatan dari Allah Ta'ala. Di antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, Allah beri kisi-kisi. Orang yang mau meninggal datang nadhir, peringatan. Apa di antaranya? Ibnu Abbas dan yang lainnya dari para mufassir dijelaskan bahwasanya an-nadhir, petunjuk di sini, di antaranya adalah apa? Uban. Adanya uban itu, Pak,
ya, ini tanda dari Allah, itu maut sudah dekat. Kemudian juga diantaranya mata udah mulai rabun. Ini tanda dari Allah ini. Ya, kematian sudah semakin dekat kata Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang awalnya tegap udah mulai membungkuk. Tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin tua semakin kuat maksiatnya, semakin haus terhadap dunia. Udah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang gaib. Kita tidak tahu kapan meninggalnya, tapi ini pasti akan kita alami. Dan di antara perkara gaib yang harus kita imani juga bahwasanya kita harus yakin bahwasanya seorang yang muslim akan dicabut nyawanya dengan lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang kafir yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pasti akan matinya dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Tersiksa matinya. Muncul pertanyaan, Ustaz, Anda pernah melihat dengan mata kepala sendiri, Ustaz, orang kafir, Ustaz, dia matinya senyum, insyaallah. Nah, ini senyum su'ul khatimah atau husnul khatimah? Hah? Su'ul khatimah atau husnul khatimah? Husnul khatimah. Dari mana ceritanya orang kafir husnul khatimah? Tidak ada. Walau dia mati senyum, walau matinya hari Jumat. Orang kafir mati hari Jumat senyum pula gitu kan. Ya. Kemudian kita katakan husnul khatimah la Allah. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabul hariq. Kalaulah seandainya kalian melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya melihat ketika orang kafir itu meninggal, ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah itu mereka menemui kematiannya, al malaikatu yadribuna wujuhahum, malaikat memukul wajah mereka, wadbarahum, dan belakang mereka dipukul oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzuqu adzabal hariq, dan rasakan oleh kalian azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, artinya walaupun zahirnya Pak, kita lihat orang ini matinya senyum, maka kita katakan, oh ini istidrak, sungguh dia ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mati dalam keadaan kafir. Dan ini manfaat kita iman kepada apa? Kepada perkara gaib. Ini manfaatnya. Kalau seandainya orang-orang kafir itu matinya mereka kejang-kejang semuanya, itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang kafir, masuk Islam semua. Ya kan? Kenapa? Kalau mati tidak dalam keadaan agama Islam, maka kejang-kejang, kuburannya berasap. Wah, ini banyak nonton ini ya. Ya, tidak jamaah, ini ada perkara yang gaib, harus kita imani. Makanya terkadang kita ya harus dahulukan dalil. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dahulukan dalil dibandingkan apa? Indra kita. Kita dahulukan dalil, walaupun kita melihat orang ini kayaknya matinya senyum, kemudian mudah sekali, tidak ada kejang-kejangnya, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya kalau dia tidak Islam, apapun agamanya, maka pasti matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ini banyak ya, sebagian kaum muslimin goncang gara-gara ini. Kenapa? Karena mereka ya jahil, tidak paham ya, mereka dahulukan apa? Akal-akal mereka. Ini kan nampak dengan akal kita seperti ini ya, padahal Ahlussunnah ini lebih mendahulukan dalil daripada akal ya, walaupun tidak ada ya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan akal manusia yang benar, kecuali kalau akalnya bermasalah ya, kalau akalnya benar tidak akan ya berbeda jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara ya, bentuk keimanan kita kepada perkara yang gaib, kehidupan setelah kematian ini jamaah, ini adalah perkara yang gaib. Banyak dijelaskan oleh para mufassirin bahwa di antara perkara yang gaib yang wajib kita imani adalah perkara setelah kematian. Yang ini
pasti akan kita alami semuanya. Tadi sakaratul maut pasti akan kita rasakan. Begitu juga dengan fitnah kubur. Ini pun akan kita alami semuanya. Sebagaimana hadis dari Al-Bara bin Azib dalam Sahihul Jami', yang mana Nabi yang mulia SAW menyebutkan dalam hadis yang panjang, yang mana nanti seorang apabila mereka meninggal dunia akan didatangi oleh malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Munkar dan Nakir, yang akan menyanyikan kepada mereka, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kita beriman jemaah. Jawabannya adalah dengan konsekuensi keimanan kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini pasti akan kita alami semuanya, kecuali mereka yang mati dalam keadaan syahid fisabilillah, dan beberapa dari mereka yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga setelah kita mengalami kematian, kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kubur kita, ditanya oleh malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelah itu kita akan lama sekali nunggu di kuburan tersebut sampai hari kiamat. Dan kita beriman pasti dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian bumi mengeluarkan apa yang ada di kandungnya, kemudian manusia bertanya, apa yang terjadi ini? Dan itu pasti akan terjadi. Hari kiamat pasti akan tegak. Mau gimana pun tidak mungkin tidak. Kita juga yakin bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah meninggal dunia. Ini bukan akhir, tapi baru awal dari kehidupan yang panjang sekali. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taghabun, Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, ya pemuka-pemuka orang-orang kafir itu mengatakan, mereka mengira alla yub'atsu. Mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti inilah akidah orang-orang kufar. Mereka mengingkari apa? Hari kebangkitan. Mereka kira kehidupan cuma di dunia saja. Ya, terus seperti itu. Ya, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Ya, bahkan sebagian meyakini bahwasanya kalau amalannya bagus, ya nanti bisa jadi bangkit lagi jadi dewa. Kalau amalannya buruk, ya nanti mati bisa jadi kambing, gitu kan? Mati hidup jadi kambing, gitu kan? Ada yang berkeyakinan seperti ini, ada. Ya. Kalau orang Muslim tidak. Kapan dibangkitkan? Nanti, ya, setelah hari kiamat. Dan ini pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti dibangkitkan dalam keadaan yang beraneka ragam. Ya, orang-orang kafir. Baik, insyaallah nanti akan kita lanjutkan ya setelah sholat isya. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi ana dan antum semuanya. Nasta'anif dari sana kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kita. Tadi kita katakan bahwasanya setiap kita nantinya pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli siapapun orangnya, pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematiannya. Dan dalam pada hari kebangkitan ini merupakan salah satu tahapan setelah kematian. Akan ada namanya Yaumul Ba'ts, hari di mana manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang beraneka ragam. Orang-orang kafir, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka berada di bawah, berjalan dengan wajah mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim.
Maka para sahabat pun bertanya, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rasulullah," suatu Rasul yang mulia selalu menyampaikan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir ini nanti di hari kiamat. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ceritanya ini orang-orang kafir bisa berjalan dengan wajah-wajah mereka?" Maka Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka selama di dunia berjalan dengan kedua kaki mereka, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menjadikan mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Lagi-lagi ini adalah iman pada perkara yang gaib. Jangan antum pikirkan sekarang hari ini gimana caranya berjalan dengan wajah. Akan tapi ini adalah perkara yang gaib yang kita dituntut untuk beriman kepada perkara tersebut. Adapun seorang muslim maka akan dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang taat akan dimuliakan oleh Allah, diberikan kemuliaan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di antaranya adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan tubuh mereka berlumuran darah. Kemudian dari darah tersebut akan keluar bau yang harum, subhanallah. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulut-mulut mereka keluar bau yang harum. Begitu juga dengan para muazzin. Nabi yang mulia SAW mengatakan, al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Riwayat Muslim. Muazzin ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan leher-leher mereka pada hari kiamat. Subhanallah. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Oh, itu muazzin. Oh, ini para mujahid. Oh, ini orang-orang yang mati dalam keadaan berihram. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Orang-orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di antaranya adalah para pemakan riba. Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan seperti orang yang kerasukan atau seperti orang yang ayan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang makan riba maka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa? Seperti orang yang kerasukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terjadi jemaah. Begitu juga dengan orang yang ta'addud. Ta'addud. Orang yang poligami. Yang poligami tapi tidak adil. Dibangkitkan dalam keadaan miring pundak mereka. Orang-orang yang sombong, kiber, menganggap dirinya tinggi, menganggap dirinya besar, akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil semut berwajah manusia. Ini semua dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka di dunia senantiasa menganggap diri mereka besar, jamaah. Menganggap diri mereka tinggi sehingga menjadikan dia apa? Dia sombong. Menjadikan mereka sombong. Menganggap remeh manusia. Hanya dia saja yang paling paham, yang paling pintar, paling kaya, paling kuat, gitu kan? Orang-orang seperti ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan selanjutnya ada yang namanya yaumul hisab. Ya, setelah dibangkitkan dalam keadaan yang beraneka ragam tadi, manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menerima catatan amalnya, menerima kitab dari tangan kanan, maka mereka akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Oleh sebab itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa berdoa,
Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini kita senantiasa berdoa jemaah pada waktu-waktu yang mustajab, memohon kepada Allah untuk apa? Untuk dihisab dengan hisab yang mudah. Metodenya kata para ulama, nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala panggil hamba tersebut, ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampel dari dosanya, sebagian saja maksiatnya ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian hamba tersebut akan mengakui, "Na'am ya Allah, ini dosa hamba dahulu waktu di dunia." Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan kepada mereka, "Dahulu waktu di dunia aku tutupi dosa-dosa kalian, dan sekarang akan aku hapuskan dosa-dosa kalian tersebut." Subhanallah. Ini adalah mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ada yang diajak munaqasyah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang diajak munaqasyah yu'adzab, kata Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan merasa disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini muslim ini. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, ada yang dihisab dengan diajak munaqasyah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibentangkan kepada orang-orang ini kemaksiatan demi kemaksiatan yang mereka kerjakan selama di dunia. Subhanallah. Siapa dari kita yang tidak berdosa? Dan kita banyak dosanya. Keluar, subhanallah, ya, baru bangun tidur dosa, keluar rumah dosa, baru buka pintu udah lihat amoy gitu kan, pendek gitu. Subhanallah, dosa, maksiat. Ya. Pandangan pertama tidak masalah. Ya. Masalahnya balik lagi mandang gitu kan. Nah, ini jadi masalah, maksudnya dosa, maksiat. Ini dia diajak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibuka satu persatu aibnya, dan dia akan dimasukkan dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara mereka ada yang akan masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah mereka yang tidak minta diruqyah, kemudian mereka tidak menganggap sial terhadap sesuatu, kemudian mereka bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini golongan yang istimewa lagi ini, yang akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui pintu Al-Aiman, salah satu dari pintu surga yang 8 kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi yang mulia selalu mengatakan pintu surga ada 8. Kemudian dan hisab ini jamaah yang milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian juga nanti ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diantara sifatnya adalah detail sekali, tidak akan terlewat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sedikit pun dari apa yang kita kerjakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh sebesar zarrah. Zarrah itu Pak, kalau kita buka pintu jendela pada pagi hari, kemudian nanti akan terlihat butiran-butiran kecil dari cahaya tersebut. Ini zarrah kata para ulama, kecil sekali. Kebaikan yang kita kerjakan sebesar zarrah akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan keburukan sebesar zarrah akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan dosa-dosa kita jemaah. Oleh sebab itu Luqman mengingatkan kepada anaknya, "Ya bunayya, innaka in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Luqman mengingatkan, "Wahai anakku, apabila engkau melakukan suatu amalan misqala habbah, yang sebesar biji, kemudian engkau sembunyikan di dalam batu, atau engkau sembunyikan simpan dalam bumi, ataupun engkau lempar di atas langit sana, ya'ti biha Allah, akan datang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah. Ini setiap amalan kita Pak, akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi yang mulia SAW mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi thaliq." Rawahu Muslim. Janganlah pernah engkau memandang remeh suatu kebaikan, walaupun engkau hanya
berwajah manis di hadapan saudaramu. Subhanallah. Kenapa? Wajah manis kita di hadapan saudara kita ini nanti akan datang pada hari kiamat, jamaah. Kita senyum dengan saudara kita, subhanallah. Kita sapa dia, assalamualaikum. Amalan yang sepele memang. Nanti datang di hari kiamat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah anggap remeh amalan kebaikan. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah." Jagalah dirimu dari api neraka, kata Allah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jagalah diri engkau dari api neraka walau hanya dengan separuh kurma. Kenapa? Separuh kurma ini yang kita sedekahkan misalnya, ini nanti akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, detail sekali. Makanya antum hadir majelis ilmu, lelah, capek, ya. Menyisihkan waktu, meninggalkan keluarga misalnya, yang harusnya ini waktu untuk istirahat, antum datang hadir majelis ilmu. Ini nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan ini mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum pusing kepalanya. Kenapa? Anak pusing Ustaz mikirkan kaum muslim ini gimana ini. Kok di Singkawang ini banyak sekali kesyirikan. Anak mikir pusing malah anak. Kok di Singkawang ini banyak sekali orang-orang yang mengerjakan amal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pikirkan gimana untuk mendakwahkan mereka. Antum mikirkan saja. Kata para ulama, ini pun akan datang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking detailnya hisab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak akan ada yang sia-sia, jamaah. Tidak akan ada yang sia-sia. Ini di antara maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keburukan. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita kerjakan, ini pun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti pada mahsyar, hari kiamat, akan ada yang namanya haud. Apa haud? Haud adalah telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita di telaganya. Siapa dari kita yang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu pun tidak ada dari kita yang tidak mencintai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat cinta kepada beliau, kita sangat rindu kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita, jamaah. Rasul yang mulia sallallahu mengatakan, "Anni faradtukum 'alal hawdi." Sungguh aku telah menunggu kalian di telagaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Telaga Rasul yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, yang dipancarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasul yang mulia sallallahu telah menunggu kita, jamaah. Dan nanti semuanya kita akan, yang umat dari Nabi Muhammad SAW akan minum dari telaga tersebut. Yang apabila mereka minum, maka dia akan haus lama-lamanya. Subhanallah. Akan tetapi di sana ternyata ada orang-orang yang nantinya sewaktu ingin minum dari telaga, maka mereka dihalangi. Mereka dihalangi, tidak diperbolehkan minum dari telaga Nabi yang mulia SAW. Maka melihat keadaan ini, Rasul yang mulia SAW mengatakan apa? Ummati, ummati. Ya Allah, ini umatku, ya Allah, ini umatku. Nabi yang mulia SAW mengenali mereka. Makanya Nabi yang mulia SAW mengatakan, ini umatku. Kenapa? Muncul bekas wudhu dari tubuh mereka, dari wajah dan tangan serta kaki mereka. Rasul mengenal mereka. Akan tetapi mereka dihalangi dari minum air dari telaga Nabi yang mulia SAW. Apa sebabnya? Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui bahwasanya ada mereka ini adalah orang-orang yang telah mengubah-ubah syariatmu. Karena Nabi yang mulia mengatakan apa? Suhqan, suhqan. Celakalah, celakalah bagi mereka yang telah merubah-rubah syariatku. Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang mengubah syariat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya adalah pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Yang mereka yang mengubah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia sallallahu tidak pernah ajarkan, mereka kerjakan. Orang-orang ini Pak terancam
terancam nanti tidak dibolehkan minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita cukupkanlah diri kita dengan apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup insyaallah. Ya, ini sudah cukup. Antum buka ya, kitab Riyadhus Shalihin, antum amalkan tuh hadisnya dari awal hingga akhirnya, atau antum buka ya kitab-kitab apa Sahih Bukhari misalnya, Sahih Muslim, dibuka hadis-hadisnya, coba diamalkan dari hadis 1 sampai hadis terakhir. Itu aja Pak, subhanallah. Sampai meninggal kita belum tentu bisa kita amalkan semua hadis-hadis tersebut. Apalagi kalau sudah sampai bab poligami ya. Itu paling berat itu tadi. Ini subhanallah. Maka sudah cukupkanlah diri kita. Kita enggak ingin jamaah. Ya, kita enggak ingin, jangan sampai kita dilarang dari minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah taala berikan kepada kita keselamatan. Kemudian setelah itu jamaah yang Allah taala akan ada tahapan di mana kita akan melewati Sirat, jembatan Jisr yang membentang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di atas neraka Jahannam. Yang mana ya, di antara sifat jembatan tersebut dijelaskan dalam hadis-hadis yang banyak sekali oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jembatan ini dia miring. Kemudian dia tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pisau, subhanallah. Dan nanti yang pertama-tama lewat adalah para nabi dan para rasul. Dan yang pertama lagi adalah ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari umat-umat itu yang pertama lewat adalah orang-orang miskin di antara mereka. Begitu juga dengan yang minum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama-tama minum? Orang-orang miskin. Makanya kalau ingin minum dari telaga Nabi duluan, kloter pertama gitu kan. Gimana caranya? Jadi mau jadi miskin. Begitu juga yang lewat Sirat pertama-tama juga orang-orang miskin jamaah. Ini para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa? Karena orang-orang miskin ini ya mereka sudah sulit kehidupannya sewaktu di dunia. Di dunia maka Allah Taala beri mereka ya diberi mereka keutamaan minum dari telaga terlebih dahulu. Ya, minum melewati Sirat terlebih dahulu. Makanya dalam hadis-hadis yang lainnya juga banyak sekali disebutkan bahwasanya pertama-tama masuk dalam surga nanti ini orang-orang miskin. Walaupun nanti udah masuk surga, belum tentu orang miskin derajatnya lebih tinggi daripada orang kaya. Kenapa? Orang kaya ini lama auditnya, dihitungnya satu-satu banyak, panjang waktunya. Ya kalau kita mau ke Jakarta misalnya jemaah, antum backpacker saja, dengan yang bawa koper sampai 10 buah, yang mana yang lebih cepat? Backpacker aja bawa tas, paling tidak bawa barang gitu kan. Jadi orang miskin apa yang mau dihisap? Ya, dia cepat nyampe. Yang kaya, waduh banyak nih, tanya nih harta dapat dari mana, satu-satu detail tadi sifatnya. Tanya dapatnya dari mana, kemana dibelanjakan. Oh ini habis uangnya cuma untuk jalan-jalan saja ini. Udah panjang hisapnya. Oh ini habis uangnya cuma untuk dandutan aja. Tuh habis. Oh ini habis uangnya cuma untuk shopping saja gitu, untuk belanja saja. Masya Allah. Satu-satu dihitung oleh Allah, panjang hisapnya. Akan tapi yang mereka dan banyak juga para sahabat yang orang-orang kaya subhanallah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Harta mereka banyak dan digunakan untuk ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lama hisabnya tapi setelah masuk surga derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan berarti agama Islam menyuruh kita miskin dah. Ya, silakan cari harta yang Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi jangan sampai lupa terhadap akhirat. Jangan sampai dunia jadikan prioritas. Kemudian nanti dalam melewati Sirat ini jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala ada sebagian mereka yang lewatnya dengan cepat sekali seperti apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Manusia dalam melewati Sirat akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang lewat Sirat kemudian selamat sampai tujuan. Ada yang lewatnya bagaikan sekedipan mata. Kedipan mata, bekedip mata udah sampai. Ini jembatan panjang sekali ini. Di atas neraka Jahannam.
bawahnya neraka jahanam, subhanallah. Sekedip mata lewat sampai, subhanallah. Depan sana surga. Para nabi berdoa kepada Allah Taala, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan ya Allah, ya Allah selamatkan ya Allah. Para nabi berdoa. Golongan pertama, mereka lewat sirat tersebut dengan cepat dan selamat, tidak luka-luka. Ya, sampailah ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti ya kilat yang menyambar, ada yang seperti ya angin, subhanallah. Ya. Golongan kedua, mereka yang sampai tapi dengan ya kesulitan. Sampai disebutkan ada yang mereka ya, karena di sirat ini jamaah ada yang namanya kalalib. Kalalib itu bagaikan besi yang bengkok ujungnya, yang dia nanti mengait-ngait orang tersebut, yang mencabik-cabik mereka, sehingga kalau yang tidak kuat amalannya akan jatuh dalam neraka, wa yazubillah. Ini golongan kedua, mereka sampai ke ujung. Ya. Mereka sampai ke ujung sirat, sampai ke surga, tapi dalam keadaan apa? Udah luka-luka, udah dicabik-cabik dengan kalib tersebut, tapi masih selamat. Ini kata para ulama, mereka yang melakukan kemaksiatan, dosa, tapi dosa mereka tidak sampai memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi lewat sirat itu udah dibersihkan dulu dengan kalalib. Ya, udah tersiksa sampai merangkak, nyampe, terakhir kali nyampe. Wih, subhanallah, masih masuk surga, alhamdulillah. Golongan yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah mereka yang banyak kemaksiatannya, muslim yang maksiat. Ini kita bicara tentang konteks muslim. Orang kafir sudah langsung masuk dalam neraka, udah jalan pintasnya mereka. Langsung lagi tidak pakai lewat sirat, kata para ulama. Golongan ketiga, mereka yang maksiatnya banyak, kemudian yang mereka harus dibersihkan dulu ke dalam neraka. Yang mereka lewat, kemudian mereka ya, jatuh dalam neraka Allah wa iyyazubillah. Maka mereka jamaah yang Allah wa ta'ala, mereka yang selamat melewati sirat, maka akan masuk ke dalam surga Allah wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini bagi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, ingat hari kematian mereka, ingat nanti mereka akan lewat sirat, ingat mereka akan dihisab, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi yang mulia mengatakan apa? Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Takut pada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka jaga lisannya. Jangan sampai lisan yang keluar dari mulutnya menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah. Mereka jaga amalannya, jangan sampai amalan yang dia kerjakan dapat menjadikan mereka masuk dalam neraka Allah. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak kuat jamaah. Kemudian mereka yang berhasil lewat sirat tersebut, maka akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surga terdapat nikmat yang luar biasa. Cukuplah apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setiap jiwa tidak mengetahui, ya, manusia tidak mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surga tersebut. Setiap kenikmatan yang kita bayangkan jamaah, apa yang paling nikmat? Antum bayangkan di surga lebih daripada itu. Ya subhanallah. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia selalu mengatakan, kalau seandainya wanita penghuni surga, ya wanita surga, bidadari surga, ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi satu saja dari mereka, maka akan menyinari antara langit dan bumi, subhanallah. Saking indahnya, luar biasa. Satu saja ini. Kemudian
Bahkan kerudungnya bidadari ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ini baru kerudungnya. Ya. Siapa? Apa yang ada di dunia dan seisinya? Antum lihatlah apa yang ada di dunia. Wanita tercantik di dunia. Siapa? Ini lebih kalah dengan apa? Kerudungnya bidadari. Baru kerudungnya. Ya, subhanallah. Ini kenikmatan yang Allah Taala siapkan. Dan ini jamaah yang Allah Taala adalah tahapan-tahapan yang semuanya akan kita lalui setelah kematian kita. Dan dengannya insya Allah akan apabila kita iman, yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan padanya, dan harus seperti itu. Harus seperti itu keimanan kita kepada hari akhir. Kita harus yakin tahapan-tahapan ini akan kita lalui nanti setelah kematian kita. Apabila benar Pak keimanan kita, maka kita akan takut sekali untuk melakukan hal-hal tidak ada manfaatnya. Orang kalau sudah benar keimanannya pada hari akhir, mereka tidak akan berani maksiat, Pak. Tidak berani makan riba, tidak berani berbicara dusta. Mereka tidak akan berani untuk menggibahi orang. Kenapa? Karena mereka tahu hisab Allah ini detail sekali. Mereka tidak berani mengucapkan perkataan-perkataan yang nantinya akan menyusahkan mereka pada hari kiamat. Kenapa? Setiap lisan kita ini akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dia akan semangat untuk melakukan amal soleh. Kalau benar imannya pada hari akhir, maka mereka akan habiskan waktunya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyadari, perjalanan setelah kematian ini panjang sekali. Dan waktu kita ternyata sangat pendek sekali di dunia ini. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk membuang waktu-waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini jamaah yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa kita sampaikan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang mulia, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita kepada firdausnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.